Sobat PR TV, ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini saya kedatangan tamu satu orang, dan beliau ini akan memperkenalkan diri sendiri ya. Kita tanya dulu namanya siapa, lalu silahkan memperkenalkan diri. Hai sahabat PR TV, nama saya Rifka. Kira-kira profesinya apa, Rifka? Profesi saya ibu rumah tangga. Terus apa ya kira-kira masalahnya? Masalahnya sering mengalami sakit punggung di kalau gerak gitu ya. Kalau gerak ya, geraknya kira-kira gerak seperti apa? Seperti habis misalnya membukukan badan, lalu pas mau berdiri itu kita sakit, kita rasa sakit. Oke. Saya hari ini kan kedatangan tamu dengan request khusus dari Bu Rifka ya. Bu Rifka ini katanya sakitnya di daerah punggung bawah. Nah, daerah punggung bawahnya nanti kita akan cek melalui pose, karena kan kalau yoga healing itu mengecek pose, mengecek daerah yang sakit itu melalui pose. Kalau sakitnya berkaitan dengan fisik, jadi misalnya otot atau tulang atau sendi, saya biasanya mengeceknya melalui pose. Dan hari ini tadi kan Bu Rifka sudah berbagi sama kita semua bahwa hari ini problemnya di punggung bawah. Nah, cuman saya pengen nanya nih, kira-kira riwayatnya apa sehingga kemudian muncul sakitnya. Terus kedua, yang memicu sakitnya itu apa? Karena ini akan membuat kesadaran kita terhadap sakit yang kita miliki. Artinya kita tahu pose apa saja yang harus dicegah. Terus yang kedua juga kita menjadi sadar, oh barangkali ini peristiwanya ketika saya jatuh misalnya, atau ketika saya setelah melakukan sesuatu. Ini menjadi awareness kita, menjadi pengetahuan kita, supaya nanti ke depannya kita punya pengalaman yang lebih baik dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Kita coba tanya ya. Ya boleh Bu Rifka, silahkan. Kira-kira apa ya yang bisa dibagikan pada Sobat RTV? Peristiwa apa di mungkin sebelum kejadian ini makin parah ya? Mulai kerasa itu saat saya mengandung anak ketiga. Jadi biasanya kan memang kalau saya hamil itu naik berat badan itu Luar biasa. ya, banyak banget gitu. Karena tidak kebetulan nggak pernah mengalami ngidam, jadi makan malah enak gitu pas hamil itu. Akhirnya berat badan saya sampai naik 25 kiloan, jadi sampai 70-an gitu. Dari waktu itu sampai 75 gitu kalau nggak salah waktu pas ya anak ketiga itu, dari 52-an. Lalu dari semenjak itu sering ya, misalnya pas lagi jalan aja tiba-tiba pakaian saya cuma bawa anak hamil aja ya. Tapi setelah melahirkan itu malah lebih sakit. Pas misalnya habis ruku ya, pas mau berdiri lagi sakit, terasa sakit, jadi malah jadi gak bisa normal tegak lagi, malah begini terus gitu. Jadi pemicunya tuh pose-pose tertentu ya? Iya. Oke. Ya baiklah, kita tadi sudah dengarkan Bu Rifka bercerita tentang riwayatnya. Itu kira-kira berapa bulan yang lalu ya? Itu sih udah lama. Berarti dari sekarang 2 tahun ya? Iya, 3 ya? Berarti sekarang 3 tahun masih sering kerasa munculnya ketika melakukan pose-pose tertentu ya? Terutama yang membungkuk berarti ya? Ya, dan hari ini saya akan memulai seperti biasa melalui latihan nafas. Dan setelah itu kita berpose, setelah itu kita melakukan savasana atau meditasi. Dan saya seperti biasa, Luna, hari ini ada di sebuah tempat di Cileunyi, karena sekarang base camp kami ada di Cileunyi. Jadi kalau nanti mau mampir ke sini silahkan mampir ya. Kami tepatnya ada di Bumi Panyawangan. Udara di sini panas, tapi justru sinar matahari ini membuat energi alam semesta, angkasa, dan bumi pertiwi cukup baik untuk kita kelola menjadi sehat, sembuh, dan mudah. Ya, sekarang kita ambil baloknya dulu, boleh silakan duduk di atas balok. Ini balok selalu saya sarankan, terutama buat mereka yang kalau duduk lama itu tidak nyaman di punggung belakang. Terus kalau buat yang laki-laki selalu saya sarankan untuk sila. Tapi sekali lagi, walaupun saya menyarankan perempuan duduk bersimpuh, kalau nggak nyaman selama proses bernafas boleh diganti segera, supaya konsentrasi kita pada saat kita berlatih nafas itu tidak terganggu dengan posisi kita yang tidak nyaman ketika duduk gitu ya. Ya, sekali lagi saya akan memulai mengulang
di tubuh kita ada 7 cakra. Kenapa saya selalu mengingatkan ini? Supaya kita punya kesadartahuan untuk betul menikmati saat ini. Jangan lupa ya, mindfulness. Mindfulness itu adalah level ketika kita bisa membawa fokus kita, konsentrasi kita untuk saat ini. Maksudnya, semua yang berkaitan dengan diri kita, hati kita, dan juga pikiran kita itu berhubungan dengan energi. Nah, sekali lagi, kalau berhubungan dengan energi, maka fokus kita adalah bagaimana menyeimbangkan energi itu untuk kesembuhan. Dan kalau kita mau menyeimbangkan, selalu kita harus mulai dari membersihkan saluran energi dulu. Sekali lagi, apa yang ada di yoga healing, parameternya tidak seperti medis di barat ya. Kalau medis di barat itu semua terukur, terbaca, harus ada foto ronsen gitu ya. Tapi kalau di yoga healing itu biasanya yang paling terasa adalah, saya menyebutnya sensitivitas. Jadi kalau before and after, sebelum dan sesudah, terasa lebih enak, terasa lebih nyaman. Kemudian apa yang mencemaskan kita, apa yang membuat kita sakit kemudian hilang, maka itu disebut berhasil. Artinya proses kita berlatih berhasil. Tapi sekali lagi, keberhasilan sesaat itu perlu harus berkesinambungan, karena yoga itu sama seperti kalau kita mau makan, minum, dan tidur kali ya. Kalau kita ngantuk tidur, kalau kita lapar makan, kalau kita haus minum, gitu ya. Jadi sama dengan yoga tidak bisa dilakukan hanya satu kali ini. Dan satu lagi, mindfulness yang saya ingatkan, jangan lupa kita betul-betul harus menikmati saat ini. Artinya energi kita tidak boleh lari ke masa lalu, tidak boleh lari membuat rencana ke depan, tapi betul-betul fokus pada saat ini. Jadi hari ini saya ingatkan kembali, kita punya 7 cakra utama ya. Tulang ekor, panggul, apalagi perut, lalu dada, leher, kening, dan ubun-ubun. Nah, Bu Rifka ini baru mulai yoga. Jadi Bu Rifka juga saya akan kenalkan bahwa di tubuh kita ada 7 cakra utama. Cakra itu pusaran energi. Karena kita bermainnya dengan energi, maka kita harus punya konsentrasi mengarahkan energi. Percayalah, kemana pikiran kita membawa energi itu akan sampai. Ya, jadi jangan khawatir energinya nyampe nggak ya. Pusatkan saja pikirannya ke titik tersebut, maka energinya akan sampai. Nah, kalau tulang ekor, Bu Rifka ini kan sakitnya di daerah punggung belakang ya. Nah, saya pengen Bu Rifka posisinya ganti dulu ya, untuk teman-teman sobat PRTV memahami cakranya di mana yang tepat untuk itu ya. Silakan Bu Rifka, sila ke depan, tapi karena saya ingin menunjukkan punggungnya, jadi menghadap ke belakang dengan posisi sila ya. Nah, di posisi ini saya akan memperlihatkan daerah punggungnya. Jadi di punggung ini kan, ini daerah yang diceritakan oleh Bu Rifka sering sakit itu daerahnya di sini, betul ya? Daerah sini. Kanan aja sih. Kanan. Jadi kanan aja. Oh, kanan aja. Oke. Berarti dia di daerahnya di sini nih, daerah punggung bawah ya. Nah, punggung bawah ini kalau saya lihat range-nya ini sepertinya otot yang berkaitan dengan pinggang. Otot pinggang itu dia bisa nempel dari tulang iga ya, bisa dari ini ya, daerah sebelah sini, terus nanti dia turun ke bawah ke daerah panggul ya, yang kemudian ada ke daerah panggul. Nanti saya akan share image-nya, fotonya, supaya nanti bisa dipahami bersama ya. Dan biasanya kalau dia sakitnya di daerah lebih ke arah tengah, maka kita pakai pose-pose yang berkaitan dengan cakra perut. Jadi pose-posenya pose-pose untuk pinggang, perut gitu ya. Tapi kalau misalnya sakitnya sudah mulai ke panggul, nanti kita pakai pose-pose yang berhubungan dengan cakra panggul. Ya, karena dia sudah ada di daerah panggul nanti sakitnya. Nanti kita cek apakah lebih ke atas, lebih ke tengah, atau lebih ke bawah. Jadi ini yang kita sebut sebagai menyelaraskan nafas di pose yang tepat. Posenya saya akan menggunakan lebih banyak pose untuk Manipura Cakra dan Swadhisthana Cakra. Apa itu? Cakra perut dan cakra panggul. Orang-orang kebanyakan menyebutnya cakra seks ya, tapi kalau saya lebih senang menggunakan itu cakra panggul. Titiknya ada di mana? Ada di bujal kalau cakra perut. Kalau cakra panggul adanya di organ seks kita, makanya seringkali disebutnya cakra seks. Yuk ke depan silahkan.
Ya, kita sekarang akan mulai latihan nafas, tapi sebelum latihan nafas, kita rilekskan kaki dulu ya. Kakinya silakan dibawa ke depan aja. Terus setiap buang nafas, tarik dan buang nafas kita keluarin. Baloknya simpan aja dulu. Ya, supaya nyaman. Pokoknya kita ngerilekskin kaki aja dulu ya. Tarik nafas, buang nafas, flex. Tarik nafas, buang nafas, flex. Ya, kalau udah nyaman kakinya, boleh dibawa butterfly atau pose kupu-kupu ya. Nyamankan saja telapak kakinya, lalu relax, atur nafasnya, nyamankan saja. Lalu pelan-pelan tutup lututnya, peluk lututnya. Ya, udah enak ya posisi kakinya, posisi lututnya, dan tidak ada masalah. Kita sekarang duduk ya, kita latihan nafas dulu. Kembali ke posisi duduk seperti tadi. Ya, kita hari ini mau menarik cahaya matahari. Jadi kita melakukan Chi mudra. Chi itu adalah salah satu cara kita untuk mengambil energi matahari. Ya, jempolnya silakan ditutup, jauhkan bahu, duduk tegak, lalu pejamkan mata. Perlahan rilekskan pikiran, hati, dan tubuhnya. Karena hari ini kita akan mengambil energi dari alam semesta, udara yang bersih. Rasakan sensasinya setiap kita tarik nafas. Rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh. Rasakan sensasi udara yang masuk melalui hidung, masuk ke dalam tubuh. Lalu perlahan menenangkan pikiran, hati, dan tubuh. Lalu perlahan fokuskan pada nafas perut. Rasakan setiap tarik nafas rongga perutnya membesar. Setiap buang nafas, rongga perutnya menipis. Proses menarik dan membuang nafas ini perlahan akan membuat gelombang otak kita semakin lemah, semakin tenang dan damai. Dan saat inilah hormon kesenangan, hormon kebahagiaan akan muncul dan mendorong kesembuhan kita. Lalu perlahan rasakan setiap sel tubuh kita otot semakin rileks dan nyaman. Lalu pasang senyum di dada di wajah, karena senyum akan membuat energi kita mengalir dengan lancar. Fokuskan kembali pada nafas perutnya. Setiap tarik nafas, kembangkan rongga perut. Setiap buang nafas, tipiskan rongga perut sampai tidak bisa dikepiskan lagi. Tapi lakukan tetap dengan lembut, bertahap, dan tidak ditahan. Lakukan nafas ini hanya fokus dengan mengembang dan mengepiskan rongga perut. Tubuhnya tetap tegak, bahunya tetap dalam posisinya, dan dadanya tidak ikut mengembang lagi seperti perutnya. Fokus pada nafas perut, lalu perlahan bawa kesadarannya untuk membuat buang nafasnya lebih panjang dibanding tarik nafas. Lalu perlahan setiap tarik nafas, bawa kesadarannya membawa cahaya dan udara masuk. Setiap buang nafas, alirkan ke seluruh tubuhnya. Di tubuh kita ada 7 cakra. Maka setiap buang nafas, sapalah 7 cakra kita. Mulai dari tulang ekor, panggul, perut, dada, leher, kening, dan ulu. Semakin dalam nafasnya, semakin bersih tubuh kita, semakin bercahaya tubuh kita. Lakukan nafas ini panjang dan dalam. Lalu perlahan panjatkan doa pada Allah, semoga energi hari ini bisa membuat kita sehat, bugar, dan sembuh atas izin. Dan perlahan kita akan lakukan nafas pembersihan saluran energi
masuk lebih banyak. Lalu bawa kesadarannya setiap tarik nafas melalui cahaya dan udara. Setiap buang nafas, antarkan energi tadi ke 7 titik di tubuh kita. Antarkan ke saluran energi di punggung kita. Lalu seiring buang nafas, bersihkan saluran energinya. Buang nafas, bersihkan punggungnya. Bayangkan punggung kita semakin lama semakin bersih, bercahaya. Lakukan seiring nafas. Dan kesadaran penuh setiap tarik nafas membawa cahaya. Buang nafas, bersihkan punggung. Lalu keluarkan kotorannya melalui pori-pori kulit tubuh. Bayangkan tubuhnya semakin bercahaya. Ya, lalu pelan-pelan dua tangan kembali ke atas lutut. Ganti ya, sekarang tangan kirinya kita tutup lubang hidung kiri. Tutup. Lalu letakkan jari-jari tangan lainnya di sini. Siku tangannya dibuka lagi. Pasang senyum lagi, tidak dari wajah, lalu pejamkan mata. Lalu bawa fokus kesadaran kita, cahaya, ke punggung. Bersihkan saluran energi, keluarkan melalui pori-pori kulit tubuh. Bayangkan tubuh kita semakin bersih, bercahaya. Pelan-pelan kedua tangan di atas lutut. Tanpa menutup lubang hidung, kembali kita fokus membersihkan saluran energi di punggung. Lalu setiap buang nafas, bayangkan punggung kita semakin bersih bercahaya. Kembali pejamkan mata. Lakukan nafas penuh, bersihkan punggung. Bayangkan tubuh kita semakin bersih bercahaya. Ya, pelan-pelan kita ganti posisi duduknya ya. Yuk, silakan ambil baloknya. Karena buat sebagian orang barangkali yang tidak terbiasa duduk lama, bisa semutan. Yuk, ganti dulu posisi duduknya. Ya, sekarang kita akan mulai dengan pose peregangan kaki dulu ya. Yuk, kakinya dibawa ke samping aja biar enak. Ya, pose ini kan kalau yang banyak semut kita buang dulu ya semutnya ya. Silakan ditekuk kaki yang sebelah kiri. Ya, aja, lalu ujung kakinya diangkat. Panjangkan punggung, atur nafasnya. Setiap buang nafas, bawa energinya tulang ekor sampai ujung kaki. Lalu bayangkan semua kotorannya keluar melalui ujung kaki. Kasih energinya lagi kaki. Atur nafas. Ya, lalu flatkan kakinya. Lalu pegang pangkal pahanya. Angkat. Nah, setiap buang nafas kita luruskan lutut ya. Tangannya boleh pegang seperti ini biar nyaman. Tarik nafas, buang nafas, luruskan lutut ya. Tarik nafas, tekuk, buang nafas. Arah energinya tulang ekor sama ujung kakinya. Tarik nafas, lalu buang nafas. Ya, turun ke bawah, tekuk lagi. Tarik nafas, buang nafas, dorong. Tarik nafas, buang nafas, dorong. Satu kali terakhir, tarik nafas, buang nafas, lalu tahan. Rasakan setiap buang nafas, keluarkan seluruh kotorannya dari tulang ekor sepanjang kaki sampai ujung kaki. Ya. Lalu sekarang tekuk lututnya, lalu peluk, tegakkan lagi ke arah langit, lalu peluk. Panjangkan punggungnya. Lalu kita menggunakan nafas perut seperti biasa. Saya akan mulai dengan latihan menyelaraskan nafas di pose dan mewakili pose-pose 3 bagian cakra ya, atas, tengah, dan bawah. Dan sekarang kita duduk. Panjangkan punggung, tundukkan kepala, ambil nafas. Rasakan punggungnya, dikasih energi, semakin dalam nafasnya, semakin nyaman punggungnya. Dan lalu pelan-pelan tengadahkan, kasih lagi energinya.
Rilekskan lehernya. Semakin dalam nafasnya, semakin rileks lehernya. Kalau lehernya tidak nyaman, boleh dibawa lebih tegak, tapi kalau bisa dijatuhkan begitu saja. Rileks, biarkan hilangkan sumbatan-sumbatannya ada di situ. Lalu kasih energi leher bahu. Ya, pelan-pelan kembali tegak, lalu miringkan kepala ke arah kanan. Setiap buang nafas, kasih energinya ke leher dan bahu, lalu tundukkan kepala. Miring dan tundukkan. Biarkan energi mengalir dulu ke setiap cakra tubuh kita melalui pose-pose yang diwakili ya. Baru kita masuk ke pose untuk terapi. Tegakkan tubuh, lalu ganti sekarang posisinya miring ke arah kiri. Miring dan tunduk. Atur nafasnya, kasih energinya ke daerah leher dan bahu. Tetap tegakkan punggungnya, yang miring hanya leher dan bahunya. Jauhkan dari telinga. Lalu tundukkan kepala, badannya tetap tegak. Atur nafas, kasih energinya ke daerah leher bahu. Ya, lalu tegak pelan-pelan. Ya, sekarang kita silanya agak miring sedikit ke sini. Silanya kalau bisa tidak usah ditumpuk supaya tetap nyaman dan tidak mudah semutan ya. Nah, sekarang kita akan mulai pose. Boleh maju sedikit Bu Rifka? Ya, kita agak serong ya. Tangannya ke sini, jauhkan bahu dari telinga. Nah, ini posenya untuk leher dan bahu. Jadi setiap melakukan pose ini, jauhkan bahu, lalu rasakan kita mengalirkan energi ke lengan atas, siku sampai ujung-ujung jari tangan. Jauhkan bahu, lalu pelan-pelan tundukkan. Setiap buang nafas, rasakan kita mengalirkan energi dari leher pelan-pelan ke bahu, lengan atas, siku sampai ujung tubuh. Atur nafas. Ya, lalu pelan-pelan tangan yang sebelah kanan kita lipat lalu pegang kuping. Lalu jauhkan kepalanya dari lengan atas, jauhkan leher dari lengan atas, tundukkan. Tundukkan dan miringkan leher. Setiap buang nafas, tarik jauh tangannya ke samping. Atur nafas. Setiap buang nafas, tarik jauh, badannya tetap tegak, hanya leher dan bahu. Ya, lalu pelan-pelan ganti. Panjangkan dulu punggung, jauhkan bahu, lalu miringkan kepala, tundukkan kepala. Ingat, yang miring dan tunduk hanya leher. Setiap buang nafas, tarik jauh, tangan keluar, leher tarik balik. Ya, lalu pelan-pelan tegak, lalu pelan-pelan tangannya dilipat di atas, ikat, lalu tundukkan kepala, taruh di tengkuk ya. Jauhkan bahu, siku tangannya bawa ke belakang, tundukkan kepala. Setiap buang nafas, tarik tangannya keluar, siku tangannya ke belakang. Rasakan leher dan bahunya kembali. Atur nafasnya, kasih energinya ke daerah. Ya, lalu pelan-pelan lengan atasnya saya pakai tangan kanan, berarti Bu Rifka pakai tangan kiri ya. Ya, lalu pelan-pelan pandang keteknya. Jadi ketek yang sisi yang ditekuk di atas ya. Jauhkan bahu, pastikan badannya tetap tegak. Lalu setiap buang nafas, bawa tarik jauh tangannya ke arah kanan. Jadi menekuk ke samping, tarik tangannya. Jauhkan bahu, setiap buang nafas, panggulnya dua-duanya rata di matras, tapi badannya miring ke arah kanan, terutama punggung atas. Tarik jauh, rasakan bahu dekatnya. Atur nafasnya, rasakan energinya ke daerah leher dan bahu. Lalu tegak pelan-pelan. Ya, ganti ya. Panjangkan dulu punggungnya, jauhkan bahu. Sekarang tangannya di belakang dulu. Nah, kurang lama. Nah, tarik lurus. Nah, jadi dibuka tangannya lurus, pandangannya ke arah ketiak, panjangkan punggung, baru tarik jauh. Ya, rasakan lengan atasnya, panggulnya tetap rata. Ya, ditarik adalah rilekskan leher dan bahu. Semakin rileks lehernya, semakin miring.
Yuk, pelan-pelan. Yuk, buka sekarang, jauhkan bahu, bawa ke depan. Nah, saya tangan kanan, berarti boleh ke tangan kiri. Oke, taruh di samping. Ya, tarik nafas, bawa ke samping. Ya, lalu pandangannya ke arah luar. Ya, setiap buang nafas tarik jauh, tarik jauh, tarik jauh. Kasih energinya buat tangan atas ya. Yuk, pelan-pelan ganti. Ajakkan tangan, tarik nafas, buang nafas, pandangannya ke dalam, tariknya keluar. Ya, pandangannya ke arah dalam. Setiap buang nafas, keluarkan nafas. Ya, yes. Ya, Sobat PRTV, saya sekarang akan masuk ke pose inti. Saya akan ngasih pose di daerah Manipura Chakra dan kemudian di daerah Swadhisthana Chakra, perut dan panggul. Jadi saya akan memberikan menekuk ke samping lebih dalam, lalu menekuk ke depan lebih dalam, dan nanti menekuk ke belakang lebih dalam. Ya, kita akan mulai dengan pose pengecekan pertama. Tangannya boleh di samping, ya. Terus tangan sebelah saya kiri berarti ke kanan ya. Tangan di samping. Pose ini kita akan menekuk ke samping. Nah, perhatikan panggul kiri kanannya dia harus jejak di bawah, jadi sama rata. Lalu tangan yang ada di luar kita ini bawa taruh di belakang dulu. Kenapa saya taruh di belakang? Supaya buka dada, jadi sejajar, bukan menghadap ke samping. Kita buka dadanya karena kita mau menekuk ke samping. Lalu miringkan dulu kepala dan leher, miring, tunduk. Lalu betul-betul rilekskan leher dan bahu. Atur nafasnya, kasih energinya buat leher dan bahu. Tangan di belakang. Yes, lalu kepalanya rileks aja. Kepalanya miring ke kanan, jatuhkan. Maaf ya, kanan, terus jatuh ke depan. Yes. Jauhkan bahu dari tengah. Semakin miring dan tunduk. Iya, atur nafasnya. Rasakan leher dan bahu. Ya, lalu pelan-pelan tangannya diluruskan. Ya, kembali miring dan tunduk. Semakin jauh leher dan kepalanya ya, jauh dari tangan, dia akan lebih terasa di leher dan bahu. Sekarang setiap buang nafas, leher bahunya jauh, tarik keluar. Iya. Tarik nafas, buang, tarik keluar. Tarik nafas lagi, lalu buang nafas, tarik keluar. Tahan sejauh mungkin, tetap bernafas. Tarik dan buang nafas. Setiap buang nafas alirkan ke daerah leher dan bahu. Nah, lalu pelan-pelan tekuk siku tangan yang di kanan sampai di bawah. Jadi miring lebih dalam. Belum tepat di sini, belum ke bawah. Lalu pelan-pelan tangannya di bawah ke atas, telapak tangan ke dalam. Ya. Lalu perhatikan di sini, kalau panggul ini ngangkat, sikunya boleh diluruskan. Tapi kalau bisa panggulnya sudah rata, bisa lebih dalam, boleh lebih dalam. Ya, karena kita akan fokus energinya di daerah pinggang. Ya, semakin dalam nafasnya, tarik keluar. Press panggulnya, tarik keluar. Lalu di pose ini mulai rasakan di daerah mana yang terasa tidak nyaman. Barangkali pose di kiri atau pose yang di kanan yang lebih tidak nyaman. Yang penting fokuskan di daerah yang sakit. Setiap tarik nafas, ambil cahayanya, buang nafas, sebarkan di perut, lalu sebarkan ke daerah yang tidak nyaman. Tetap di situ, rileks leher dan bahu. Ya. Setiap buang nafas, ini kita tarik ya. Tarik nafas, buang nafas, tahan panggul. Ya. Tarik nafas, buang nafas. Ya, lalu pelan-pelan siku tangannya di bawah diluruskan, lalu twist. Ya, telapak tangannya jejak, panjangkan punggung, mundur sedikit, tangannya mundur sedikit maksudnya. Yes, tetap tegak ya, jauhkan bahu. Lalu kita akan twist ke kanan. Tarik nafas, buang nafas, bawa twist jauh, tangan kanannya boleh lebih ke belakang. Ya, setiap buang nafas rasakan kita mau menyamakan bahu kiri dan kanan. Ya. Tarik nafas, buang nafas, ambil nafasnya. Ya, pelan-pelan kembali ke tengah. Ya. Sekarang kita ganti ya, sambil dirasakan oleh sama Bu Rifka nih, kiri apa kanan yang lebih enak ya. Yuk, tangan kirinya silahkan di samping. Ya, buka dulu dadanya, tangan ini di belakang.
lalu pelan-pelan mulai merilekskan leher dan bahu juga. Nah, buka dadanya, lalu leher bahunya rileks, lalu pelan-pelan jauhkan sedikit. Atur nafasnya. Leher dan kepala ini betul-betul harus rileks. Jadi dia jatuh begitu saja, tidak melawan gravitasi. Betul-betul dijatuhkan, jadi tidak boleh ditahan. Betul-betul rileks. Dan rasakan di sini leher dan bahunya. Atur nafasnya. Ya, baru pelan-pelan angkat tangannya, luruskan ke samping. Jauhkan dulu bahunya. Ya, sama masih leher dan bahu rileks. Atur nafasnya. Rasakan masih di daerah leher dan bahunya dan mulai sedikit di bawah pinggang bila ada. Atur nafasnya tetap. Baru pelan-pelan tangannya dibawa ke atas kuping, lalu tangan yang dibawa ditekuk pelan-pelan. Ya, sejauh yang kita bisa ya. Nah, cari posenya yang nyaman, lalu tarik jauh. Kembali leher bahu harus rileks. Jatuh begitu saja. Tarik nafas, buang nafas, tarik jauh ke sana. Tak buka dadanya. Yes. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, press panggul, buang nafas ya, tariknya. Press panggulnya. Ya. Tarik nafas, press panggulnya. Buang. Jadi ada tarik menarik ya. Tarik nafas, press panggul, tarik tangannya keluar. Ya, tulis, silakan kembali. Oh, maaf, twist dulu. Ya. Nah, panjangin lagi punggung, tegakkan dulu tubuh, lalu kita twist ke samping ya. Tarik nafas, buang nafas, twist. Panggulnya tetap di tempat. Tarik nafas, buang nafas. Ya. Usahakan kaum kiri bawahnya seperti mau disejajarkan. Atur nafasnya. Panggulnya jangan dirubah. Atur nafasnya di sini. Nyamankan posisinya. Alirkan energinya ke daerah yang tidak nyaman. Ya, pelan-pelan kembali saja. Ya, saya mau nanya sama Brifka dulu deh. Dia makanan yang lebih enak. Kiri kanan sama nggak enaknya apa sama enaknya? Yang kanan sih yang Kanan, maksudnya pada saat side bend ke kanan atau pada saat memutar? Pas mutar, coba tunjukin posisinya. Pada saat ini rasanya nggak enak di mana? di sini, di sini. Oke. Terus kalau pada saat side bend, sama gitu juga. Sakitnya di situ atau di sini? Di sini. Dia posisinya begini juga. Jadi pose begini, twist begini, sakitnya di posisi yang sama. Oke, kita cek ya. Cara menceknya saya minta Bu Rifka balik ke sana. Ya, silakan balik ke arah sana. Silang saja, persis kita akan lakukan pose yang sama, cuman bedanya saya akan menunjukkan ototnya daerah mana yang terasa sakit, itu akan kita buka sumbatannya ya. Ya, silakan atur posenya seperti yang tadi yang tidak nyaman. Boleh mundur sedikit badannya. Bangun mundur saya kita mau geser juga. Mundur sedikit saya ke sini loh, ke belakang. Oh, mundur. Iya, itu mau bantu saya. Sama enggak? Pose side bend yang mana yang enak? Mau twist dulu boleh? Twist boleh? Sok, twist dulu aja. Ini posenya kita akan mulai dari pose twist yang tadi kata Bu Rifka nggak nyaman ya. Nah, ini badannya tegak. Nah, sedikit. Ini ada jalur yang nggak enak ya, saya cek dulu. Dia lebih ke pinggang ya. Ini daerah-daerah ini kenapa saya coba pencet seperti ini? Karena ini semua trigger point, bisa di mana saja, dan saya butuh respon dari Bu Rifka untuk mengatakan itu titik yang tepat, ya. Bu Rifka kasih pengertian. Maju, lurus gitu. Lebih ke tengah, oke. Berarti dia arahnya lebih ke arah multifidus atau otot-otot di sepanjang tulang punggung. Jadi di sini, ini ya. Ini di kiri kanan ini ada otot-otot.
juga ya, di postur Bu Rifka itu kalau lurus sikunya, sikunya lurus dulu, dia akan masuk ke dalam, dan ini posturnya harus diperbaiki. Jadi supaya tidak hyper ke depan, dia dibawa lebih lengkap sedikit supaya dia lebih lurus. Oke, saya akan pakai pose yang lain ya. Pose yang lain adalah duduk sila, menghadap ke depan ya. Sila, lalu kedua tangannya di depan nafas. Ya, lalu saya butuh Bu Rifka untuk condong ke depan, tapi punggungnya tetap lurus. Ini pose ini akan memudahkan saya untuk menemukan daerah yang tidak nyaman tadi. Nah, pada saat saya menemukan, dibantu dengan nafas. Karena nafas kami berdua itu sama-sama fokus mengalirkan energi ke daerah yang sama, dibantu oleh saya dan tentu saja dikelola oleh dirinya sendiri. Saya akan cari dulu titiknya. Yang paling enak ini. Saya sudah menemukan titiknya. Seperti biasa masih tetap nafas panjang dan dalam, tapi sekarang saya pengen Bu Rifka lebih mengoptimalkan nafas perutnya. Nah, kalau nafas perutnya benar, maka setiap tarik nafas bukan hanya rongga perut yang membesar, tapi punggung belakangnya itu juga mendorong tangan saya ke belakang. Coba ya, tarik nafas, kembangkan rongga perutnya ke depan dan ke belakang. Lalu buang nafas, hempiskan itu. Ya, lakukan terus. Tarik nafas, kembangkan lagi ke belakang rongga perutnya. Yes. Lalu buang nafas, hempiskan. Nah, sekarang saya pengen dengan gerakan otot punggung belakang ya, sama pelviknya. Nah, setiap buang nafas, dorong punggungnya ke belakang sampai menekan tangan saya. Ya, tarik nafas dulu, baru keluar. Ya, buang nafas, dorong tangan saya keluar. Ya, tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Ini saya sebutnya ilmunya sebagai yoga movement ya. Salah satu pose ya. Nah, pose pamungkas berikutnya adalah silakan menghadap ke sebelah kiri. Lalu silakan tiduran. Terlentang, kakinya di sini, kepala di sana. Kaki gini, ya. Kayak gini ikutin matras. Nah, pose ini salah satu pose lain untuk memudahkan kita menyentuh otot itu, dan otomatis di pose ini akan membuat cakra Bu Rifka di daerah panggul ini akan masuk energinya di situ ya. Karena daerahnya daerah kanan ya. Ditekuk lututnya kanan, ya, lebih dalam, peluk, ya. Lalu tangan kanannya dibuka, ya, sejajarnya. Lalu tangan kirinya pegang lutut.
lalu twist ke arahnya, terus sampai menyentuh lantai. Tapi ketika menyentuh lantai, pastikan belikat ini tidak keluar ya. Kalau misalnya belikat ini, relax aja. Yes. Nah, ini kan Bu Rifka nih, kita harus cari optimalnya ya. Artinya, kalau lututnya semakin ke lantai, bahunya ngangkat, maka lututnya jangan terlalu turun ya. Coba kita cari batasnya Bu Rifka. Twist lebih jauh. Buka kaki. Sejauh ini bisa. Oke, sekali ya berarti. Membuat tingling yang tidak enak ketika kita membungkuk di daerah punggung. Jadi biasanya problemnya di antara KL, otot pinggang. Terus saya nemukan di situ SI joint-nya juga problem. Dan ini terakhir piriformis yang problem. Hari ini saya hanya membahas otot pinggang ya. Nanti berikutnya saya akan bahas piriformis dan juga SI joint. Tegak dulu, peluk dulu lututnya. Ya, peluk dulu lututnya. Biasanya mereka yang punya problem di piriformis itu karena di sana ada saraf sciatica. Kalau kepencet itu saraf terpanjang di tubuh, dan itu akan menghambat aliran energi ke daerah ujung kaki sampai pantat. Akan memudahkan kita kram atau semutan. Itu sebabnya kenapa kita sering semutan atau kram di posisi-posisi tertentu gitu ya. Ya, sekarang miring tubuhnya ke kanan. Yes. Ini akan kita sambung episode berikutnya. Kalau nanti Bu Rifka bersedia menjadi tamu kembali. Ini kasusnya untuk piriformis, karena saya temukan ternyata otot piriformisnya juga bermasalah. Otot piriformis ini akan menjadi problem dan sensasinya akan membuat tingling yang tidak enak ketika kita membungkuk di daerah punggung. Jadi biasanya problemnya di antara KL, otot pinggang. Terus saya temukan di situ SI joint-nya juga problem. Dan ini terakhir piriformis yang problem. Hari ini saya hanya membahas otot pinggang ya. Nanti berikutnya saya akan bahas piriformis dan juga SI joint. Tegak dulu, peluk dulu lututnya. Ya, peluk dulu lututnya. Biasanya mereka yang punya problem di piriformis itu karena di sana ada saraf sciatica. Kalau kepencet itu saraf terpanjang di tubuh, dan itu akan menghambat aliran energi ke daerah ujung kaki sampai pantat. Akan memudahkan kita kram atau semutan. Itu sebabnya kenapa kita sering semutan atau kram di posisi-posisi tertentu gitu ya. Ya, sekarang dari tubuhnya ke kanan. Ya, selalu duduk sebentar. Ya, di duduk ini kita tes ya pose yang tadi disebut nggak nyaman. Sila, lalu bawa twist lagi. Ya, twist yang tadi diumumkan ya. Panjangin punggung, lalu twist dulu. Yes. Lalu nafas. Kita dengarkan komentarnya ya. Pak Bu Rifka merasa lebih nyaman nggak di pose ini? Gimana Bu Rifka? Lebih enak atau gimana? Yang bawah. Nah, yang belum yang gimana? Di bawah, ya. Nah, itu piriformis. Oke, kembali lagi ke kanan. Jadi Sobat BRTV, yang kita bahas hari ini dan kita kerjakan hari ini baru otot quadratus lumborum. Jadi itu disebutnya QL, tapi tadi ada masalahnya lebih banyak di multividae, jadi di multifidus. Tapi setelah saya cek ternyata ketika posisi twist, quadratus lumborumnya juga kena. Jadi hari ini saya akan share dua image, quadratus lumborum dan multividae di daerah punggung bawah. Nah, yang belum kita bahas dan belum kita lakukan terapi adalah piriformis, dan satu lagi adalah SI joint yang tadi disebutkan oleh Bu Rifka. Ketika twist yang di atas sudah lebih nyaman ya, tapi yang di bawah belum, karena yang di bawah itu otot piriformis dan belum saya kerjakan, belum kita terapi, posisinya belum terlalu dalam ya. Hari ini episode 1 ya, nanti ada episode 2 untuk SI joint dan piriformis. Mudah-mudahan Bu Rifka masih bersedia menjadi tamu di BRTV. Kita akan lanjut di